Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di malam Rabu seperti biasa saya mau sedikit review buku dari John C. Maxwell, yang dimana saya mau bahas terdapat beberapa dari buku ini. Dari Kevin Kurs memberikan saran praktis untuk memimpin di dunia yang memang telah berubah. Jadi di dalam buku ini terdapat 10 pembahasan yang dimana saya tidak bisa mereview semuanya. Yang pertama adalah tentang bagaimana tutup kebijakan dan pintu terbuka. Yang kedua adalah bagaimana tentang mematikan ponsel diri kita. Yang ketiga, bebaskan diri kita dari aura aturan-aturan itu. Keempat, jadilah orang yang memang menyenangkan, bukan untuk disukai. Kelima, memimpin dengan cinta. Keenam, penuhi kalender diri kita. Ketujuh, bersikaplah pilih kasih. Yang kedelapan, beberkan semua bahan beberkanlah semuanya, bahkan tentang gaji pun. Kesembilan, perlihatkan kelemahan. 10 itu bagaimana memimpin. Itu kepemimpinan itu adalah bukan pilihan, seperti itu. Oke, yang pertama di sini saya mau review tentang tutup kebijakan pintu terbuka. Jadi pada umumnya kebijakan terbuka ini adalah pemimpin membuka lebar-lebar pintu mereka untuk sehingga karyawan atau tim kita bebas masuk dan bertemu dengan pimpinan secara informal. Bertanya atau membahas hal-hal yang memang membebani pikiran masalah mereka. Tapi tujuannya itu adalah untuk itu sangat bertujuan mulia dengan masuk atau pengen menceritakan, membeberkan pikiran-pikiran kita atau pikiran-pikiran tim kita, seperti itu. Tapi kerugiannya itu ada tujuan mulia, tetapi itu adalah menyebabkan kerugian. Nyatanya karyawan itu lebih memilih mendelegasikan kembali masalah ke manajemen, lalu menghambat tim yang memang berkembang, seperti itu. Yang kedua, tentang bagaimana alternatifnya, bagaimana kita harus melakukan waktu yang memang untuk bisa berkonsultasi, misalnya 1 hari per pekan atau memang durasinya 1 jam, pasti setelah jam produktif. Buat ketentuan dilarang ngeluh. Kalau lapor soal masalah harus bawa 2-3 opsi. Kalau belum punya solusi yang ditawarkan itu memang harus pikir dulu, cari dulu itu untuk solusinya seperti apa. Kalau udah ketemu baru boleh diskusi dengan pimpinan. Jadi kita nggak boleh kosong untuk bertemu dengan pimpinan, tapi harus mempunyai opsi 2-3 opsi dulu, boleh baru diskusikan dengan pimpinan. Bagaimana kita melakukan penahanan diri kalau ada masalah beda pendapat, coba kita renungkan dulu, cari opsi solusi baru kita sampaikan. Jangan bikin gaduh grup, cari solusi dan usulin pertanyaan atau keluhan itu sendiri dengan sendirinya gitu. Lalu yang kedua itu membahas tentang mematikan ponsel. Dimana kenapa sih perlu mematikan ponsel, teman-teman? Ponsel ini mengganggu dan mengurangi daya otak. Yang kedua, ponsel ini memicu stres. Yang ketiga, ponsel itu bisa menyebabkan kecelakaan dan kematian. Yang keempat, pengawasan dengan ponsel menghalangi keterus-terangan. Prakteknya tanpa HP gitu benar-benar detox digital ya. Matikan semua notifikasi HP, mengecek HP hanya ketika ingin saja. Jangan cek kerjaan setelah jam 21 dan tanpa HP di meja makan. Tanpa HP di saat weekend, kembali mencatat dengan buku. Jadi biasakan jangan terlalu berfokus kepada HP, tapi bagaimana melakukan pencatatan itu di buku. Apakah selalu harus fast respon? Tentu tidak. Sebetulnya karena akan ketika mematikan
HP itu tidak ada fast respon kalau kita tidak melayani dengan pesan sederhana. Misalkan, saya bangga memberikan layanan hebat dan mencoba untuk produktif atas nama diri kita dan klien lainnya. Jadwalkan yang memang untuk membalas chat, email secara berkala, misalkan 3 kali sehari, sehingga kita nggak pernah di luar jangkauan lebih dari beberapa jam. Seperti itu. Sebetulnya menggunakan waktu atau menggunakan HP itu harus punya waktu tertentu itu. Yang ketiga adalah bebaskan diri kita dari yang namanya aturan. Maksudnya gimana? Peraturan itu menghilangkan akuntabilitas. Peraturan menghilangkan peluang di mana untuk bikin pilihan. Aturan membuat karyawan tidak merasa memiliki pekerjaan dan perusahaan. Inovasi, kreatif, keberanian mengambil keputusan, aturan menurunkan atau aturan yang memang menurunkan ke komitmen emosional karyawan. Pengganti aturannya apa? Pekerjakan orang yang tepat, minta karyawan bertanggung jawab dengan hasil, berikan pedoman. Pedomannya beda dengan peraturan. Pedoman bersifat yang memang mendidik tanpa menakut-nakuti, seperti itu. Jadilah orang yang menyenangkan. Maksudnya apa di sini? Kebutuhan untuk disukai bisa menjadi masalah. Karena apa? Menghambat pengambilan keputusan. Sadari bahwa kita tidak bisa melakukan hal yang memang kita tidak bisa disukai semua orang. Ganti kebutuhan untuk benar-benar bisa disukai itu dengan kebutuhan untuk memimpin dengan benar. Tolak ukurannya apa yang memang sudah menjadi mimpi atau memang sudah menjadi memimpin untuk sesuai dengan standar. Apa yang memang orang lain pikirkan tentang saya bukan urusan saya. Dan sebagai pemimpin bersikaplah tegas dan lembut seperti itu. Lalu berikutnya bagaimana kita benar-benar yang harus kita lakukan itu dengan hal-hal yang memang jadi orang yang memang seperti tadi. Memimpin dengan cinta, dimana ketika rahasia ini benar-benar harus disimpan rapat-rapat oleh pemimpin sukses adalah cinta. Ungkapan cinta sebagai pemimpin adalah dengan senyum, sapa saat berjumpa, sadari bahwa keberadaan orang lain ini sangat peduli. Bertanya hal-hal kecil yang memang mengesankan. Apa rencana akhir pekanmu? Bagaimana akhir pekanmu? Bentuk karyawan yang memang membentuk masa depan mereka, yang memang bicara 4 mata dengan tim 6 bulan sekali. Leader bertindak sebagai pelatih untuk membantu meningkatkan jenjang karir. Gali cita-cita tim, bantu mencapai arahkan untuk bisa mewujudkan cita-citanya seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, tadi saya hanya membahas sebagian dulu sampai dengan bagaimana memimpin itu dengan cinta. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan itu semua dari atasan-atasan kita, sehingga kita benar-benar menjadi karyawan atau memang memimpin dengan sesuai dengan aturan yang memang bisa mengembangkan tim itu sendiri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.